Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dengan acara Manarima hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu kembali dengan acara Manarima hari ini. Kami ingin terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami perlu firman-Mu yang bisa memimpin hidup kami di dalam kebenaran, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kali ini saya ingin membahas suatu topik 10 prinsip pelayanan bagian pertama. Di dalam sebuah buku yang berjudul Making Sense of the Ministry, karangan dari David Wiersbe dan Warren Wiersbe, itu dijelaskan mengenai 10 prinsip pelayanan. Saya akan membagi dua. Mengenai 10 prinsip pelayanan ini, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai 5 prinsip pelayanan. Kemudian di dalam bagian yang kedua akan saya jelaskan 5 prinsip pelayanan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai 10 prinsip pelayanan dalam bagian pertama ini, yaitu prinsip pertama sampai prinsip yang kelima. Apakah 10 prinsip pelayanan menurut David Wiersbe dan Warren Wiersbe? Yang pertama, dasar pelayanan adalah karakter, bukan karunia. Dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar karunia, tetapi dibangun atas dasar karakter. Bukan berarti karunia tidak penting. Karakter dan karunia harus berjalan seimbang, bersama-sama dalam pelayanan. Karakter dan karunia itu seperti kedua kaki kita. Tanpa salah satu dari kaki itu, maka pelayanan kita akan pincang. Ada perbedaan antara karakter dan karunia. Kalau karakter, nilainya kekal. Karakter menyatakan kasih Tuhan. Karakter melalui proses atau waktu. Karakter membuat kita dikenal Tuhan. Karakter harus dikejar. Sedangkan karunia nilainya tidak kekal. Karunia menyatakan kuasa Tuhan. Karunia bersifat instan, langsung didapat. Karunia membuat kita terkenal. Karunia harus dikobarkan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, bentuk pelayanan adalah melayani. Banyak orang lebih suka dilayani daripada melayani. Ingatlah bahwa Tuhan datang ke bumi ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba atau seorang pelayan dan taat sampai mati di kayu salib. Itu bisa dibaca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Prinsip yang ketiga, motivasi pelayanan adalah kasih. Motivasi pelayanan kita bukanlah untuk mendapat uang atau mendapatkan barang-barang mewah yang lain, tetapi kita harus senantiasa termotivasi oleh kasih Tuhan yang ada di dalam kita. Karena kasih Tuhan
sudah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam kita, di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kasih Tuhan membuat kita sabar, murah hati, tidak egois, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Itu dapat kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu memberi, bukan menerima. Salurkan atau alirkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Jangan biarkan apapun menyumbat kasih Tuhan mengalir dari hati kita. Itulah sebabnya jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jangan biarkan hati kita tercemar atau dicemari dengan apapun. Jadi saudara, motivasi pelayanan yang benar itu adalah kasih. Prinsip yang keempat, ukuran kesuksesan pelayanan adalah pengorbanan. Kesuksesan pelayanan tidak diukur oleh sudah berapa banyak harta benda yang kita kumpulkan, yang kita miliki, melainkan oleh berapa besar pengorbanan yang sudah kita berikan untuk mereka yang terhilang, untuk mereka yang perlu diselamatkan. Rasul Paulus berkata, "Aku suka mengorbankan milikku, bahkan jiwaku untuk jiwa-jiwa." Dalam 2 Korintus 12 ayat 15. Inilah ukuran pelayanan yang benar. Prinsip yang kelima, otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis dan iblis akan lari daripadamu. Belajarlah tunduk kepada Allah. Belajarlah tunduk kepada orang tua kita di dalam Tuhan, sebab orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Belajarlah tunduk kepada gembala kita atau pemimpin rohani kita, karena otoritas pelayanan adalah penundukan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas 5 prinsip pelayanan dari 10 prinsip pelayanan Tuhan. Pada bagian yang pertama ini kami sudah belajar sebagian dari 10 prinsip pelayanan ini. Biar kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.